semuanya, selamat datang di podcast kita hari ini. Aku Edric dan hari ini aku bareng teman-temanku Edward dan Kevin. Halo semua. Hari ini kita bakal bahas topik menarik yaitu tari tradisional Indonesia. Banyak yang tahu bahwa Indonesia punya banyak tarian daerah tapi nggak semua paham sejarahnya atau kenapa tari daerah itu penting buat kita lestarikan. Nah, ini pas banget buat aku. Jujur aja, aku nggak tahu terlalu ngerti tentang tari daerah. Aku taunya lebih ke dance modern kayak hip hop atau dance cover. Itu wajar banget, soalnya budaya modern lebih sering muncul di media sosial. Tapi sebenarnya tari tradisional juga keren banget. Apalagi kalau kita tahu sejarah dan filosofinya. Setuju banget. Aku sendiri suka tari Satmana dari Aceh. Gerakannya cepat dan penuh energi. Aku dulu pernah coba belajar tapi susah banget, harus kompak dan dengan lainnya. Serius, aku penasaran deh. Tari saman itu dari mana sih? Kenapa bisa terkenal banget? Tari saman berasal dari suku Gayo di Aceh. Dulu tari ini digunakan buat dakwah Islam. Makanya tari ini nggak pakai alat musik, cuman suara tepukan tangan dan tubuh para penari yang menciptakan irama. Iya, itu yang bikin tari saman unik banget. Gerakannya harus super cepat dan semua penari harus serasi. Kalau satu orang aja salah, bisa kacau semua formasinya. Wah, keren juga ya. Aku kira tarian itu cuma buat hiburan. Ternyata ada nilai budayanya. Banyak banget tarian yang punya nilai sejarah tinggi. Misalnya, tari kecak dari Bali. Ini tarian yang nggak pakai musik tapi suara cak 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 dari para penari yang menciptakan ritme. Oh iya, aku pernah lihat. Biasanya tari kecak ditampilkan di Uluwatu saat matahari terbenam. Keren banget suasananya. Terus kalau tari piring dari Sumatera Barat gimana tuh? Aku pernah lihat tapi nggak tahu maknanya. Tari piring awalnya adalah tarian persembahan dalam ritual adat. Penari membawa piring di tangan mereka sambil bergerak cepat. Ini melambangkan rasa syukur atas hasil panen yang melimpah. Tapi aku juga pernah lihat yang pakai atraksi pecahin piring, itu bagian dari tarian juga. Iya, itu buat menunjukkan keahlian dan keberanian penarinya. Tapi jangan coba-coba di rumah ya. Tapi jujur, aku jarang lihat anak muda yang tertarik belajar tari tradisional. Kenapa ya? Banyak alasan sih. Pertama, tari daerah dianggap kurang keren dibanding dance modern. Kedua, tari daerah butuh latihan lebih lama karena ada aturan dan gerakan khusus yang nggak bisa diubah sembarangan. Bener banget. Kalau dance modern kita bisa improvisasi, tapi kalau tari daerah gerakannya harus sesuai tradisi. Iya sih, apalagi kalau di sekolah. Lebih banyak yang suka dance K-pop daripada eskul tari tradisional. Itu juga karena tari daerah jarang muncul di media sosial dibanding dance modern. Makanya kesannya kurang populer di kalangan anak muda. Betul banget. Kalau buka TikTok pasti lebih banyak dance challenge lagu-lagu pop dibanding tari saman challenge misalnya. Iya, aku belum pernah lihat ada challenge yang ngajak orang belajar tari tradisional. Boboiboy Galaxy. Nah, sekarang pertanyaannya, gimana caranya biar tari daerah tetap hidup dan nggak punah? Ada banyak cara. Pertama, belajar tari daerah lewat ekskul di sekolah. Banyak sekolah yang punya ekskul tari tapi masih dikit yang mau ikut. Aku belum pernah kepikiran buat ikut ekskul tari sih. Sama, tapi kalau dipikir-pikir seru juga ya. Kalau kita bisa tampil di acara sekolah. Betul! Terus kita juga bisa bikin konten dari daerah di media sosial. Misalnya, bikin video pendek tari saman atau tari piring dan upload ke Instagram atau TikTok kalau dikemas keren. Pasti banyak yang tertarik.
Wah, itu ide bagus. Soalnya kalau ada di media sosial, lebih banyak orang yang lihat dan bisa jadi tertarik buat belajar. Bener banget. Selain itu kita juga bisa datang ke festival budaya. Banyak acara yang menampilkan tari tradisional dan kita bisa belajar langsung dari para penari profesional. Dan yang gak kalah penting, ngajak teman-teman buat peduli sama budaya sendiri. Kalau kita aja nggak peduli, siapa lagi yang bakal melestarikannya? Sekarang bayangin deh, kalau kita terus-terusan mengabaikan tari tradisional, apa yang bakal terjadi? Mungkin lama-lama tari itu bakal hilang. Tepat banget, kalau nggak ada yang mau belajar, tari daerah bisa punah. Mungkin nanti cuma ada di museum atau buku sejarah, tapi nggak ada yang bisa menarikan lagi. Duh, serem juga ya kalau sampai hilang. Sayang banget kalau budaya kita sendiri malah dilupakan. Iya, kalau misalnya nggak ada yang nariin tari kecak atau tari saman lagi, nanti generasi berikutnya cuma bisa nonton dari video tapi nggak ada yang bisa memainkannya langsung. Makanya kita harus mulai dari diri sendiri. Gak perlu jadi penari profesional, tapi setidaknya kita bisa menghargai dan ikut menyebarkan budaya kita sendiri. Setuju banget. Oke, jadi kesimpulannya kita sebagai generasi muda punya peran penting buat melestarikan tari daerah. Iya, karena aku jadi lebih paham sekarang. Aku juga jadi kepikiran buat coba belajar satu tarian daerah. Keren, mungkin kita bisa latihan bareng nanti. Oh ya, sebelum benar-benar mengakhiri di episode berikutnya, kita bakal bahas salah satu topik menarik lainnya, yaitu tradisi musik Nusantara dan mendunia. Jadi buat kalian yang suka musik tradisional seperti angklung atau gamelan, jangan sampai ketinggalan ya. Wah, itu topik yang gak kalah seru, Edric. Musik tradisional Indonesia memang punya daya tarik unik yang bahkan sudah dikenal di berbagai belahan dunia. Aku jadi penasaran, kira-kira siapa ya narasumbernya nanti? Rahasia dong. Jadi pastikan kalian tetap pantengin podcast kita dan follow supaya nggak ketinggalan update terbaru. Dan ingat, teman-teman, melestarikan budaya bukan hanya depan menjadi penari atau musisi, tapi juga dengan menghargai dan menyebarkan pengetahuan tentang budaya kita. Setiap langkah kecil berarti besar. Setuju. Mari jadi bagian dari generasi yang bangga dan peduli pada budaya bangsa sendiri. Aku pribadi sudah semakin semangat setelah obrolan ini. Semoga kalian juga ya. Terima kasih sudah mendengarkan podcast kita hari ini. Jangan lupa untuk follow akun media sosial kita di Instagram. Ayo lestarikan budaya dan beri komentar tentang topik yang kalian ingin dengar di episode berikutnya. Dan jangan lupa share episode ini kalau menurut kalian menarik dan bermanfaat. Terus cintai dan lestarikan budaya Indonesia. Sampai jumpa di episode berikutnya. Hey.